Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas materi tentang luas lingkaran dan materi ini mungkin pernah kalian dengar, kalian pelajari ketika di sekolah dasar ya. Nah, cuma mungkin ada tambahan-tambahannya. Baik, kita langsung mulai saja materi hari ini dan disimak sampai selesai. Kepada anak-anak semua, siapkan buku tulisnya untuk mencatat apa-apa yang penting dari video ini. Selamat disimak. Ya, ini adalah poin-poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pembuktian rumus luas lingkaran. Nanti akan ada video singkat ya, kenapa bisa rumus luas lingkaran seperti itu. Yang kedua ada luas lingkaran, menentukan luas lingkaran. Yang ketiga adalah menentukan luas juring. Dan yang terakhir adalah soal-soal dan pembahasan. Baik, kita langsung masuk saja di pembelajaran yang pertama. Di sini adalah pembuktian kenapa luas lingkaran bisa pi kali r pangkat 2 ya. Ini ada sebuah lingkaran ya, di dalamnya ini dipotong kecil-kecil supaya menjadi sebuah persegi panjang. Kalau dipotongnya seperempat itu belum kelihatan sekali berbentuk persegi panjangnya ya. Kalau dipotongnya sudah kecil-kecil seperti ini, lalu kita susun sampai menyerupai persegi panjang. Ini menjadi sebuah persegi panjang di mana luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, gitu ya. Panjangnya mana? Ini panjangnya. Panjangnya ini dari sini ke sini nih, ini panjang nih namanya. Nah, ini panjang. Nah, kita lihat panjangnya itu mengikuti garis-garis kuning, lekukan-lekukan kuning nih di sini ya. Nah, bahwa kita tahu bahwa yang kuning ini adalah setengah lingkaran, keliling setengah lingkaran nih. Karena yang kuning memang cuma setengahnya. Setengahnya lagi ada yang di atas yang merah gitu ya. Jadi luas lingkaran itu sama dengan luas lingkaran. Luas persegi panjang itu sama dengan luas lingkaran gitu ya. Nah, karena panjangnya itu setengah dari keliling lingkaran itu kan 2 kali pi kali r ya. Nah, ini kan coret, oh berarti pi kali r. Nah, ya, nih dapat di sini pi kali r. Dikali lebar. Lebarnya ini adalah jari-jarinya nih. Nih ininya nih. Nah ininya ya kan. Nih lakukan ini nih. Nah dikali R. Makanya rumusnya adalah pi kali R kali R. Atau pi kali R pangkat 2. Inilah rumus luas lingkaran yang kita pakai. Ya dari mana? Ini pembuktiannya. Oke sudah jelas ya. Nah bagaimana contoh penyelesaiannya? Kita simak di slide selanjutnya. Ya, pada slide ini kita akan membahas contoh-contoh luas lingkaran. Di sini ada tanah milik Pak Imron berbentuk lingkaran dengan panjang diameter adalah 14. Kita tahu bahwa diameter itu adalah lebih panjang dari jari-jari ya. Misalkan ini ada lingkaran, nah diameter itu di tengah. Kalau jari-jari cuma setengahnya. Nah, kalau diameternya 14, berarti kita bisa cerna bahwa jari-jarinya adalah 7. Dari mana? Tinggal 14 dibagi 2. Gitu ya. Karena memang jari-jari itu setengah dari diameter. Ya, dibagi 2 dari diameter. Permasalahannya yang ditanya adalah tanah milik Pak Imron berbentuk lingkaran, berapa luas tanah Pak Imron? Nah, berapa luas tanah Pak Imron yang berbentuk lingkaran gitu ya. Nah, kita tahu yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa lingkaran itu mempunyai sudut 360. Dari mana? Nih, pertama 90 ya. Ini juga 90 ya, 90 derajat. Ini juga 90 derajat. Ini juga bawahnya juga 90 derajat. Ini juga 90 derajat. Artinya satu lingkaran ini totalnya adalah 360 derajat ya. Sehingga rumus yang kita pakai adalah ini. Luas lingkaran adalah sudut per 360 kali pi kali r pangkat 2. Ini memang dari slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa rumus luas lingkaran adalah pi kali r pangkat 2. Kenapa saya katakan sudut di sini? Bahwa nanti tergantung berapa derajat yang ditanya. Kalau dia satu lingkaran seperti tanah Pak Imron ini tidak diparoh-paroh gitu ya, itu berarti sudutnya 360 full ya. Jadi 360
per 360 gitu ya. Nah, ini kan bisa dicoret. Ya, sama aja kayak nggak dianggap gitu ya kalau 360. Nanti kalau 90 derajat berarti cuma seperempatnya doang gitu ya. Nanti dimasukin 90 gitu. Dikali dengan pi yang kita pakai adalah 22 per 7. R-nya adalah 7. Jangan 14 ya. 14 itu D, diameter bukan R. Kan di rumusnya R di sini. Ya. Dikali 7, nanti 7 kalau 7 bagi 7 1 ya. Sama-sama dibagi 7, 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 juga 1, sehingga yang belum dicoret adalah 22 dikali 7. Dikali 1 boleh, tapi kan dikali 1 sama aja gitu ya. 22 kali 7 hasilnya 154 meter pangkat 2 ya. Ini adalah luas tanah Pak Imron yang berbentuk lingkaran. Oke? Oke, kita ke soal sebelahnya, hitunglah luas lingkaran jika panjang jari-jarinya adalah 20. Ini jari-jari ya, berarti R langsung adalah 20. Karena R-nya ini 20 dan bukan kelipatan 7, jangan pakai pi yang 22 per 7 ya, pakai yang 3,14. Kita tergantung R-nya aja, R-nya bisa dibagi 7 atau tidak. Kita langsung masukkan saja, karena memang ini luas lingkarannya full ya, dia nggak di soal tidak dikatakan bahwa lingkarannya cuma setengah atau seperempat gitu ya. Dia bilang luas lingkaran saja berarti full ya. Sudut karena full 360 per 360 kali 3,14 dikali R-nya adalah 20 dikali 20. Nanti ini bisa dicoret ya 360. Ini komanya 3,14 gitu ya. Ini ada 02. 02 ini adalah untuk memundurkan koma. Jadi 3,14 karena nolnya ada 2, jadi komanya bisa mundur 2 langkah. Sekali lagi, karena nolnya ada 2, maka komanya bisa mundur 2 langkah, 1, 2, sehingga komanya di belakang 4. Karena tidak ada angka lagi di belakangnya, maka tidak berarti apa-apa. Artinya 3,14-nya menjadi 314 dikali 2 dikali 2. Nolnya sudah tidak dipakai karena sudah ditebus dengan mundurnya koma. Maka hasilnya 314 dikali dengan 4 adalah 1256. Ya, itulah cara mencari luas lingkaran. Kita masuk ke luas juring lingkaran. Ya, ingat nggak tentang luas juring? Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari. Nah, kita contoh soal aja langsung ya. Tanah milik Pak Imron berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari 21 cm. Ya, seperti yang ada di gambar di bawah ini. Ini adalah tanahnya Pak Imron. Jika daerah yang diarsir akan digunakan Pak Imron untuk bercocok tanam, jadi di sini akan mau ditanam seperti kebun gitu ya. Maka tentukanlah luas tanah yang digunakan untuk bercocok tanam. Nah, sekarang begini permasalahannya. Yang pertama yang ditanya adalah luas tanah yang digunakan untuk bercocok tanam. Kita harus tahu dulu sudutnya berapa. Berapa sudutnya? Karena memang rumusnya adalah sudut per 360 kali pi kali R pangkat 2. Ya, karena yang ditanya adalah luas sudut, luas tanah yang digunakan untuk bercocok tanam. Nah, ini kan bercocok tanam di sini 120 ya. Jadi sudutnya adalah 120 per 360 dikali 21 itu kelipatan 7 ya. Jadi 22 per 7 kali 21 kali 21. 21 bisa dibagi 7, hasilnya adalah 3, ini 1. 21 bagi 7, 3. 7 bagi 7, 1. Ya. Ini bisa kita coret nolnya. 12 sama 36 kita bagi 6. 12 dibagi 6, 2. 36 dibagi 6, 6. Kayaknya masih bisa ya. Sama-sama bagi 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3 gitu ya. Nah, ini 3 sama nih ya. 3 sama 3 kita bisa coret lagi. Sehingga hasilnya adalah 22 kali 21. Nah, ini kalian bisa langsung mengalihkan 22 kali 21
hasilnya adalah 462 ya. Jadi luas tanah yang digunakan untuk bercocok tanam adalah 462 meter persegi ya. Ini bukan senti ya, maaf. Masa tanah satuannya senti ya. Oke, kalau ditanya luas tanah yang tidak terpakai, ada dua cara nih. Ya, cara yang pertama, kalian bisa pakai yang ini. Apa? Sudut, kita cari dulu sudutnya. Kan yang tidak terpakai yang putih nih, yang warna putih yang tidak terpakai. Ini berapa sih sudutnya gitu kan? Nah, caranya adalah sudutnya adalah 360 kan semuanya tuh. Dikurang dengan 120. Hasilnya adalah 240 derajat. Ya, kalian bisa cara hitung pakai 240 per 360 dikali Pi kali R pangkat 2. Ini coret ya, nolnya ya. Sama-sama dibagi 6 juga bisa. 4 per 6 kali 22 per 7 kali 21 kali 21. Oke, 21 dibagi 7, 3. Ya, 4 sama-sama 6 bagi 2 ya. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Nah, ini dicoret ke sini. Maka yang belum tercoret adalah 2 kali 22 kali 21. Hasilnya adalah 924. 924 meter persegi. Ini adalah luas yang tidak terpakai, sementara yang ini adalah luas yang dipakai untuk bercocok tanam. Cara yang kedua, kalian bisa cari luas lingkaran full, ya, 360 per 360, ini yang full ya, kali 22 per 7, maaf langsung aja, kan rumusnya Pi kali R pangkat 2 ya, kali 21 kali 21, ini coret sama ya, 21 bagi 7, 3, sehingga 22 kali 3 kali 21 ya. 21 kali 3 adalah 63 ya. Dikali 3 hasilnya adalah 1386. Ya, 1386. Ini adalah luas tanah seluruhnya. Sehingga kalau mau cari yang tidak terpakai, caranya gampang. 1386 tinggal dikurang dengan 462. Maka hasilnya adalah 4. 8 kurang 6, 2. Ini 9. Sama kan hasilnya? Ya. Jadi boleh dihitung seluruhnya, dikurangi. Boleh juga dicari langsung ke sudutnya, boleh. Jadi antara dua pilihan ya. Tapi sini jelas ya. Jadi ketika intinya adalah ketika lingkarannya itu dipotong oleh jari-jari kayak motong kue gitu ya. Nah, itu namanya juring. Tapi ketika semua lingkaran itu namanya luas lingkaran. Artinya kalau lingkarannya sudah terpotong di jari-jari itu namanya juring ya. Tapi kalau full itu namanya luas lingkaran. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, selanjutnya kita mencari luas daerah yang diarsir. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada sebuah persegi ya. Di sini ada sebuah persegi, panjang sisinya adalah 14 kali 14. Saya umpamakan misalkan awalnya dulu saya punya tanah itu persegi ya. Ini belum ada lingkarannya, jadi masih persegi full ya. Awalnya saya punya tanah persegi full ya, 14 gitu ya, ini 14. Saya cari luasnya karena ini luas persegi ya, maka rumusnya adalah sisi kali sisi. Masih ingat kan ya rumusnya ya? Nah, sisinya adalah 14 kali 14, hasilnya adalah 196. Ini adalah luas persegi. Seiring berjalannya waktu, lalu tanah saya ini kena gusur ya. Jadi lingkaran ini adalah menggusur tanah saya di dalamnya, sehingga tanah saya hanya sisa yang di bagian luar-luarnya saja. Nah, ini tanah saya ya yang dimerahkan. Pertanyaannya, berapa luas tanah yang diarsir punya saya ini? Otomatis tanah saya berkurang karena digusur. Penggusurnya itu adalah lingkaran. Berarti kita harus mencari luas lingkaran. 360 karena lingkarannya full ya, kalau kita lihat ya.
360 per 360 kali pi kali R pangkat 2. Tinggal dicoret. Nah, diameternya itu 14. Nih, sama. Berarti jari-jarinya setengahnya cuma 7 ya. Berarti 22 per 7 kali 7 kali 7. Ini coret, hasilnya adalah 154. Ini apanya? 154 itu adalah tanah yang menggusur saya. Artinya berapa luas tanah saya sekarang? Caranya adalah 196 dikurangi 154. Hasilnya adalah 2 dan 4. Jadi 42 jawabannya adalah yang A. Ya. 196 ini adalah tanah saya mula-mula persegi. 154 ini adalah luas lingkaran, maka sisa-sisanya ini adalah 42. Jadi bisa dimengerti ya, ini adalah luas sisa-sisa pas titiban dari lingkaran. Oke, kita masih masuk ke soal terakhir. Kalau masih belum jelas, kita ulang lagi di slide selanjutnya. Oke, soal yang terakhir ya, soal pembahasan bagaimana cara mencari luas daerah yang diarsir. Ini gampang sekali loh. Kalau kita lihat lakukannya bikin bingung ya, keder padahal gampang. Anggaplah luas daerah yang diarsir ini luas saya, sementara luas yang kosong ini bukan luas saya, bukan tanah saya. Tanah saya ini yang ada item-itemnya nih yang diarsir ini. Ini bukan punya saya ini. Nah, kira-kira berapa luas punya saya? Sementara luas tanah saya ini nggak jelas bentuknya nih ya, berlika-liku. Ya, berlika-liku. Ini adalah hal yang gampang loh. Kenapa? Karena kamu nggak usah ngitung berbelit-belit, kalian cuma lihat aja bahwa yang kosong ini bukan punya saya, tapi yang kosong ini nih saya kasih nomor ya. Yang kosong ini sama kayak yang nomor 2. Sehingga sama saja kalau saya menganggap bahwa tanah yang nomor 1 ini adalah tanah saya, bahwa nomor 2 ini bukan. Meskipun kenyataannya ini bukan punya saya gitu. Jadi maksud saya gampangnya ini saya gunting, ya ini saya gunting sampai sini, dan nomor 2 ini saya pindahkan untuk menutup di sini kayak puzzle. Sehingga sebenarnya secara hitung-hitungannya tanah saya itu komplit. Ya, sebenarnya komplit. Cuma bentuknya aja begini, berlika-liku gitu ya. Ini sama ini kan sama ukurannya. Ya tuh, ukurannya ini setengah-setengah kan. Nah, artinya sama saja luas tanah saya adalah luas setengah lingkaran. Ya, setengah lingkaran. Artinya setengah lingkaran itu sudutnya adalah 180. 180 per 360 kali ya, karena cuma setengah, atau langsung aja bisa setengah ya. Setengah, karena cuma setengah lingkaran, dikali setengah dari mana? 180 per 360 diperkecil ya. Kali 22 per 7, maaf, ini 20. Jangan pakai 22 per 7, tapi pakai 3,14. Dikali 20, karena jari-jarinya 20 ya. Dikali juga 20, ini sudah pernah kita cari, hasilnya adalah 1256. Ya kan? Dibagi 2, ini dibagi 2, hasilnya adalah 628. 628. Jadi luas tanah saya adalah 628. Saya ambil contoh misalkan begini. Ini udah selesai ya. Ada tanah yang bentuknya begini nih. Ya. Nah, ini punya saya nih, ini punya saya. Ini bukan punya saya. Sebenarnya kalau dilihat dari sini, ini sebenarnya sama aja punya saya. Ini dipindahin ke sini gitu ya. Sama aja saya luas persegi doang gitu. Cuma di bentuknya aja. Ini bukan punya saya, ini punya saya. Jadi kalau dari segi penglihatan karena ukurannya sama, setengah lingkaran gitu ya. Sama aja saya satu persegi gitu. Cuma juknisnya saya yang ini gitu. Sama aja ini punya saya gitu. Jadi artinya ngerti gak sih maksudnya ya? Jadi kalau ini ditempel nih, tanah saya yang ini digunting, pindahin ke sini, sama aja kan saya satu persegi full tanah saya.
Gitu ya. Bisa dimengerti ya, kita bisa mainin gambarnya aja. Oke, sampai sini kalau ada yang mau dipertanyakan silakan dihubungi melalui via WhatsApp, bisa japri saya juga atau komen di eh, video ini ya. Oke, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.